latar belakangnya saudara menghidupnya apa, dedikasi, metode, hasil penelitian, membahas sampai kesimpulan yang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sebelumnya dan yang terhormat Ibu Haji Dina Herlina SHMH selaku dosen penguji dan pembimbing, kemudian Bapak Hendra Soekarman PSHMH dan Bapak Hendi Budiaman SHMH. Di sini saya mengambil judul tentang pelaksanaan perjanjian baku produk BSI Hasanah dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di PT Bank Syariah Indonesia area Cirebon. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya draft perjanjian baku dalam BSI Hasanah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena terdapat pencantuman klausul baku yang sulit dibaca secara jelas dan segi letak bentuknya sulit terlihat. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian baku produk BSI Hasanah dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di PT Bank Syariah Indonesia area Cirebon. Kemudian kendala-kendala dan upaya-upaya apakah dalam pelaksanaan perjanjian baku produk BSI Hasanah dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di PT Bank Syariah Indonesia area Cirebon. Kemudian metode yang digunakan dalam diskusi ini adalah deskriptif analisis, yaitu yang metode yang memaparkan, menuliskan dan menganalisa permasalahan yang ada dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada norma-norma yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian baku produk BSI Hasanah dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih ada pelaku usaha yang memberikan informasi terkait klausula yang tercantum di dalam formulir ini hanya menjelaskan akad yang akan digunakan saja, tidak sampai menjelaskan tentang informasi, ketentuan umum serta hak dan kewajiban sebagai pemegang BSI Hasanah. Kemudian kendala yang timbul diantaranya pihak konsumen yang literasi keuangannya yang rendah, kesadaran untuk memahami isi perjanjian secara keseluruhan tanpa mendengarkan penjelasan dari pihak bank, dan upaya yang dilakukan diantaranya pada tahap transaksi. Faktor yang paling utama dan mempengaruhi konsumen adalah adanya transparansi terhadap informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan jujur sebagai bagian dari pelayanan prima yang menjadi hak konsumen. Kemudian kesimpulannya belum sesuainya pelaksanaan perjanjian baku produk BSI Hasanah ini diharapkan agar pihak PT Bank Syariah area Cirebon ini lebih memberikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya produk dan jasa, tapi aturan-aturan hukum yang dipakai dasar produk tersebut harus diketahui dan isi peraturan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai perjanjian baku. Hasil penelitian saudara gimana? Hasil penelitiannya dalam formulir dari berdasarkan hasil wawancara dalam formulir BSI Hasanah ini menggunakan huruf yang kecil, menggunakan nomor 8 spasi 1 mm dengan kalimat yang relatif panjang. Rumusan informasi yang sangat padat ini membuat ketentuan yang ada dalam sini itu sulit dibaca oleh konsumen karena dari pihak banknya tidak menjelaskan semuanya, tetapi hanya menjelaskan apa yang akan digunakan saja. Nah, kalau dikaitkan dengan ketentuan ini, mana yang hal-hal yang bertentangan dalam informasi dan ketentuan umum? Itu yang menurut saudara sulit untuk dibaca oleh debitur, gitu maksudnya.
banyak konsumen yang merasa dirugikan gitu. Jadi dari pihak bank tidak menjelaskan semuanya, tapi hanya akarnya saja. Jadi dalam waktu relatif singkat pihak pelaku usaha memberikan waktu untuk memahami isi dari hasil penelitian berapa orang nasabah yang saudara orang? Dari 20 orang. Dari 20 orang dapat disimpulkan menyatakan seperti itu? Iya. Gitu. Terus hasil wawancara dengan pihak bank bagaimana? Dari pihak itu kan tadi dari nasabah gitu ya. Nah sekarang dari pihak bank seperti apa? Banyak nasabah yang Pak ini yang komplit Pak, karena perjanjiannya ternyata sudah sulit dibaca. Bagaimana tanggapan dari pihak bank? Dari pihak bank, saudara wawancara dengan siapa? Dengan Bapak Abdi Syarif PH itu sebagai Consumer Business Officer. Hal tersebut telah diatasi dengan mencetak tebal huruf pada klausula yang dianggap penting. Dengan demikian, terhadap klausula yang mencantumkan kewajiban konsumen itu dapat terbaca oleh konsumen dengan lebih mudah dan jelas. Gitu. Kemudian hanya dengan mencetak tebal saja ketentuan yang memang dikatakan sebagai ini kewajiban nasabah nih. Terus sementara yang lainnya ada usaha nggak untuk adanya perbaikan, cetak tebal lagi atau si brosurnya tambah besar lagi gitu kan? Itu ada malahan itu dari salam dari konsumennya. Dicetak tebal? Enggak, yang aksaranya lebih besar. Ya terus tanggapan dari pihak bank bagaimana? Nah dari pihak bank, kenapa selalu menggunakan atau menyediakan kontrak baku seperti ini? Karena untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank. Kemudian formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan yang penting yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dan bank. Kemudian memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank. Kemudian tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk bank. Dengan penyediaan formulir atau kontrak baku yang dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain di kantor cabang dapat dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi. Hasil penelitian saudara, kendalanya apa saja? Kendala berapa? Ayo tuh ya. Kendala yaitu Jualan ulin ya. tingkat Yang apa kembali bonus sudah ya putusan Sambo kesadaran untuk memahami sebenarnya secara keseluruhan bonus tanpa mendengarkan penjelasan dari bank. ngobrol putusan Sambo balik Balik layar sekali itu kan profi dan dengan hanya membaca isi formulir dia yang di kasus upayanya kasasi apa upayanya? tuh yang apa ada tertutup kasasi dia apa yang apa ya benar ya. upayanya pada tahap pertama transaksi industri, faktor yang paling utama dan mempengaruhi konsumen adanya transparansi terhadap informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan jujur sebagai bagian dari pelayanan prima yang menjadi hak konsumen. Kemudian berdasarkan upaya yang dilakukan pihak masyarakat Indonesia itu hanya berupa upaya secara marketing. Artinya hanya tadi hanya mencetak hanya beberapa ketentuan pokok saja gitu kan, misalkan tentang kewajiban nasabah gitu kan, kemudian nasabah apabila misalkan tidak
melakukan atau juga terlambat. Jadi artinya hanya berkaitan dengan masalah pemasaran saja yang dipikirkan, bagaimana caranya pihak bank supaya masyarakat itu tertarik gitu kan untuk melakukan akad ya pinjaman atau lainnya kepada bangsa gitu. Saran saudara apa? Saran saya, PT Bank Syariah Indonesia sebagai pelaku usaha seharusnya membuat perjanjian baku yang termuat dalam formulir BSI ini dengan rumusan atau syarat isi yang sederhana mungkin, mudah dimengerti atau dipahami oleh konsumen dan tidak menggunakan huruf yang kecil-kecil dengan spasi yang rapat. Sesuai dengan ketentuan itu masukkan. Nah, itu. Terus saran yang kedua apa? PT Bank Syariah Indonesia di Cirebon sebaiknya memperbarui perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta perundang-undangan perlindungan konsumen serta ketentuan dan cantuman klausul baku agar hak dan kewajiban para pihak bisa terpenuhi serta tercaranya asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan. Masyarakat selaku calon nasabah harus lebih teliti dalam menyetujui dan memahami isi perjanjian baku dalam formulir BSI Asanakat yang dikeluarkan oleh PT Syariah Indonesia area Cirebon khususnya dan pada umumnya kantor cabang lainnya dengan tidak bersifat apatis serta menanyakan hal yang sekiranya belum jelas atau tidak dapat dipahami terkait isi perjanjian tersebut. Sopi, apa yang menjadi latar